Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai TPI atau tread per inch pada ban. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bannya sendiri. Jadi, hari ini bahasannya fokus pada ban sepeda lipat. Nah, ban sepeda lipat ini kan ukurannya macam-macam. Ada 16 murni, lalu ada 16 plus atau 16349, lalu ada 20 murni atau 20406, dan ada 20 plus atau 20451. Nah, kalau kita bicara ukuran 349, 406, 451, saya rasa kita sepakat bahwa market leadernya di Indonesia adalah merek Schwalbe. Nah, Schwalbe ini sebenarnya sejarahnya begini. Jadi Schwalbe ini sebenarnya diinisiasi oleh Ralph Bohle. Jadi Ralph Bohle ini adalah pemilik pabrik sepeda merek Bohle dari Jerman yang sudah berdiri sejak tahun 1922. Nah, dulu awalnya Bohle ini tidak punya ban sendiri, jadi mereka masih mengimpor ban dari pabrikan-pabrikan lain. Sampai akhirnya pada tahun 1973 Ralph Bohle ini ketemu dengan pabrik sepeda dari Korea, yaitu Hung A. Nah, Hung A sendiri sebenarnya sudah memproduksi ban sendiri dengan merek Swallow. Jadi for your information, sebenarnya Swallow ini kan artinya burung walet. Nah, Schwalbe ini juga sebenarnya artinya sama, burung walet. Jadi Schwalbe sama Swallow ini sebenarnya sama-sama bikinan Hung A dan artinya sama-sama burung walet. Nah, Schwalbe ini sebenarnya gue nggak tahu. Orang kita biasa nyebutnya Schwalbe, ada yang bilangnya Schwalbe, tapi sebenarnya kalau nggak salah harusnya nyebutnya Schwalbe. Nah, tapi karena gue udah kadung salah, udah kebiasaan nyebut Schwalbe, ya gue mohon izin gue tetap nyebutnya Schwalbe ya. Nah, kembali ke soal Schwalbe untuk sepeda lipat, kita sama-sama tahu Schwalbe ini kan trimnya macam-macam gitu ya. Yang paling populer di Indonesia tuh ada Schwalbe Marathon, lalu ada Schwalbe Kojak, sama ada Schwalbe One yang paling baru. Nah, tapi mungkin kita juga belum tahu kalau Schwalbe Marathon juga sebenarnya ada 3 trim lagi nih. Jadi ada Schwalbe Marathon biasa, ada Schwalbe Marathon Plus, sama ada Schwalbe Marathon Racer. Lalu ada Kojak, ada 2 macam, ada Kojak biasa, Kojak wired yang benang nilon, sama ada Kojak Kevlar. Lalu untuk Schwalbe One ya cuma ada 1 macam. Cuman ya tadi untuk ban-ban yang gue sebut tadi warnanya macam-macam ya. Jadi untuk Kojak sama Schwalbe One itu ada hitam sama ada tanwol. Ada juga tapi kalau untuk Schwalbe One semuanya warnanya hitam dengan list putih. Nah, sekarang dengan segala pilihan tadi ada Schwalbe Marathon Racer, Schwalbe Marathon biasa, Schwalbe Marathon Plus, Kojak biasa, Kojak Kevlar, lalu ada Schwalbe One. Sebenarnya bedanya apa sih? Gitu, karena kan masing-masing teman-teman tahu range harganya lumayan jauh tuh. Sekarang kalau kita bicara soal harga ya, yang paling murah sekarang Schwalbe Marathon yang biasa, itu harganya 250.000 satu. Nah, sedangkan kalau kita bicara yang paling mahal, Schwalbe One masih bisa sekitar tembus 450.000, paling murah 400.000 satu. Nah, sebenarnya dari masing-masing ban ini bedanya apa dan sebenarnya kegunaannya untuk apa? Supaya teman-teman nggak salah beli. Yuk kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari keluarga Schwalbe Marathon dulu. Nah, Schwalbe Marathon yang paling biasa ini adalah Schwalbe Marathon HS. Jadi ini ukurannya karena tadi kita bahas ukuran 16349 ya. Jadi ini biar apple to apple, jadi gue contohnya pakai 16349 semua supaya nanti kita bisa bicara bobotnya sama-sama apple to apple ya. Jadi katakan taruhlah contoh untuk ukuran 349 gitu ya. Ini Schwalbe Marathon yang biasa, ini size-nya 16 kali 1,35. Nah, secara ETRTO ini artinya 35, lebarnya 35 mm, lalu diameternya 349. Lalu tekanan angin idealnya adalah 65 sampai 110 PSI. Jadi bisa dibilang keluarga Schwalbe Marathon ini adalah yang bisa jalan dengan tekanan angin paling rendah di antara keluarga Schwalbe yang lain. Jadi 65 sampai 110 PSI. Nah, untuk ukuran berat Schwalbe Marathon biasa ini termasuk yang paling berat karena beratnya satu ban ini lumayan epic sih. Untuk ukuran 16 dia bisa sampai 420 gram. Nah, benangnya dia menggunakan benang biasa gitu ya. Lalu warnanya cuma hitam seperti tadi udah gue sampaikan di awal. Nah, komponnya dia menggunakan kompon endurance. Nah, kompon endurance ini apa? Ini kalau teman-teman bisa lihat di kotak-kotak di bawah ini, di gambar yang gue tunjukkan ini. Kompon endurance ini kita bicara semua total bintangnya sampai bintang 6 ya, kasarnya begitu. Jadi untuk ngomong rolling dia bintangnya bintang 4 dari 6. Ini artinya rolling resistance itu lumayan tinggi. Dengan kata lain, bannya agak berat berputarnya. Lalu kalau kita bicara road grip, road gripnya dia bintang 4 dari 6 gitu ya. Jadi gripnya lumayan gitu. Lalu off-road gripnya jelek, jadi dia cuma dapat 2,5 dari 6. Lalu secara protection dia sangat baik, karena bisa dibilang dia bintang 5 dari 6. Lalu secara durability udah jelas lah, yang namanya maraton selalu paling baik, yaitu ini bintangnya 5,5 dari 6. Nah, sekarang kita pindah ke Schwalbe Marathon yang Plus. Nah, Schwalbe Marathon Plus nih ukurannya sama
16 dikali 135, secara ETRTO juga sama, dia lebarnya 35 mm, diameternya 349. Secara PSI juga dia sama, dia tekanannya rendah. Jadi dia udah layak jalan dengan tekanan 65 PSI, maksimal 110 PSI. Beratnya juga sama dengan Schwalbe Marathon biasa, cukup berat, malah kalau gue bilang sangat berat ya untuk ukuran ban 16 349, 480 gram. Lalu benangnya sama, menggunakan benang nilon gitu ya. Warnanya juga hanya hitam. Nah, ini komponen Smart Guard. Nah, komponen Smart Guard ini bedanya apa sama komponen yang tadi? Komponen Smart Guard ini secara rolling gitu ya, dia bintangnya 3,5 dari 6. Lalu secara road grip dia bintangnya 4 dari 6, jadi hampir sama dengan Schwalbe Marathon yang biasa. Lalu secara off-road grip dia malah lebih jelek nih karena cuma bintang 2 dari 6 gitu. Nah, tapi secara protection dia bintang 7 bahkan. Jadi ini bisa dibilang ini ban yang paling bulletproof lah di antara keluarga Schwalbe 349. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman pakai Schwalbe Marathon Plus gitu ya, lo nggak usah milih jalan lah, ada pecahan beling, ada apa, sikat aja. Kasarnya itu, sekuat itu. Nah, logikanya ban sekuat ini dan seberat ini otomatis pasti TPI-nya sangat rendah. Gue belum dapat data TPI-nya. Nanti kalau teman-teman misalnya ada data TPI-nya, tolong tulis di komen ya. Karena ban seberat ini pasti TPI-nya rendah dan karetnya banyak. Makanya sebabnya dia sangat bulletproof. Nah, secara durability otomatis juga dia bagus, dia juga bintang 6. Nah, sekarang kita pindah ke yang Schwalbe Marathon Racer. Nah, kalau Schwalbe Marathon Racer ini secara ukuran sama persis gitu ya. Dia juga ETRTO-nya 35, diameternya 349, pressure-nya juga sama. Dia bisa jalan di 65 PSI minimal. Nah, cuman secara bobot dia jauh lebih ringan. Dia beratnya hanya 282 gram. Nah, dia masih menggunakan benang biasa, warna juga cuma hitam. Nah, dia komponnya beda lagi nih, dia komponen speed grip. Nah, karena di komponen speed grip dia mengutamakan penurunan pada rolling resistance gitu ya. Jadi secara rolling dia paling tinggi di antara maraton, dia rollingnya bintang 5 dari 6. Secara road grip juga dia sangat baik, dia 5 dari 6. Nah, off road grip otomatis karena kembangannya lebih lebih aerodinamis, otomatis off road gripnya semakin jelek. Jadi dia hanya bintang 2 dari 6. Nah, secara protection dia so-so lah, dia bintang 4 dari 6, beda banget sama maraton yang plus tadi. Lalu durability pun dia juga cuma bintang 4. Nah, sekarang kita beralih ke ban yang paling populer nih sebenarnya di kalangan anak sepeda lipat 349 misalnya ya. Jadi ada Schwalbe Kojak. Nah, Schwalbe Kojak, kita bicara Schwalbe Kojak yang biasa dulu ya, yaitu bisa disebut Schwalbe Kojak HS. Jadi ini Kojak ini ukurannya agak sedikit berbeda dengan maraton. Tadi sudah gue sampaikan di awal, maraton tuh lebarnya 35 mm dikali 349 diameternya. Nah, sedangkan kalau Schwalbe Kojak ini lebarnya hanya 32. Jadi dia lebih slim. Kenapa dia lebih slim? Otomatis pasti karena dia mengurangi rolling resistance. Ntar kita cek ya data tabelnya. Nah, secara bobot juga dia lebih ringan daripada maraton yang tadi. Dia hanya 230 gram. Benangnya juga masih wire biasa, masih nilon, warnanya hitam. Lalu ada juga Kojak folding sebenarnya yang warnanya tanwol gitu ya. Nah, dia komponnya speed grip juga sama kayak Marathon Racer, tapi dia TPI-nya lebih tinggi, 50 TPI gitu. Nah, kalau teman-teman mau penjelasan soal TPI bisa cek di postingan kita sebelumnya ya. Kita ada yang bicara khusus mengenai TPI. Nah, sekarang kalau mengenai Kojak yang biasa tadi, rollingnya di bintang 5 dari 6. Nah, dari sini udah kelihatan kan, karena dia diameternya lebar bannya lebih slim, dia cuma 32, otomatis dia rolling resistance-nya berkurang, berarti angka rating rollingnya semakin tinggi. Nah, road grip-nya juga baik sekali, karena TPI dia lebih tinggi, otomatis bannya lebih ngegrip, dia bintang 5 dari 6. Nah, off-road grip-nya otomatis semakin buruk gitu ya. Karena otomatis karena kalau teman-teman tahu, Kojak itu kan kembangan slick memang, jadi otomatis off-road grip-nya pasti buruk sekali. Dia bintangnya cuma 1,5 dari 6. Nah, secara protection dia juga hanya bintang 4, lalu secara durability pun dia hanya bintang 4. Nah, sekarang kita belok ke Schwalbe Kojak yang folding. Atau bisa juga kadang-kadang disebut juga Schwalbe Schwalbe Kojak Kevlar gitu ya. Nah, Schwalbe Kojak Kevlar ini lebarnya sama Kojak biasa. Dia lebarnya hanya 32 mm dengan diameter 349. Tekanan angin dia lebih tinggi, dia bisa jalan minimal dengan angin 70 PSI. Maksimal di 115 PSI. Nah, ban ini TPI-nya lebih tinggi daripada ban Kojak biasa. Dia TPI-nya 67. Nah, ini sebabnya dia beratnya pun lebih ringan. Dia beratnya hanya 175 gram. Nah, dia menggunakan benang Kevlar, warnanya hitam. Ada juga yang tanwol gitu ya. Nah, komponen speed grip dan TPI-nya 67. Nah, kita lihat ya, pengaruhnya apa nih? TPI 67. Nah,
rollingnya tinggi, dia rollingnya bintang 5 dari 6, lalu road gripnya dia bintang 5 juga dari 6. Nah off-road gripnya otomatis sama jeleknya sama Kojak biasa, karena dia sama-sama slick gitu ya, dia hanya bintang 1,5 dari 6. Secara protection dia bintang 4, secara durability dia bintang 4 juga. Nah sebenarnya ada satu lagi nih, sebenarnya ada Schwalbe Winter. Nah Schwalbe Winter tapi kita nggak usah bahas kali ya, karena toh juga di Indonesia nggak akan kepake, karena sebenarnya ini adalah ban salju. Nah kita langsung lompat aja ke Schwalbe One. Nah Schwalbe One bisa dibilang ini adalah ban generasi terakhir yang dibuat oleh Schwalbe. Jadi ban ini adalah penyempurnaan dari ban Schwalbe Kojak. Jadi mereka berpikir bagaimana gue bisa buat ban dengan rolling resistance yang rendah seperti Kojak, tapi dengan durability yang lebih kuat. Nah kita lihat ya, nah untuk Schwalbe One ini secara size sama dengan Schwalbe Marathon. Jadi dia lebarnya 35 mm, diameternya 349 udah pasti. Lalu secara pressure dia bisa jalan di minimal 65 psi, maksimal di 100 psi. Nah secara bobot dia agak sedikit doang lebih berat daripada Kojak Kevlar, yaitu 180 gram. Nah ini bitnya juga folding, dia tidak menggunakan Kevlar ya untuk Schwalbe One ya. Nah untuk Schwalbe One ada dua warna, ada black sama ada Tanwol. Nah ini nama kompon yang dia pakai adalah Edix Race. Nah Edix Race ini apa? Kita lihat ya. Nah secara rolling resistance dia paling rendah di antara semua keluarga Schwalbe. Otomatis ban ini tingkat rollingnya lebih tinggi dan dia lebih mudah untuk berputar. Jadi lebih enteng lah kasarnya begitu. Dia bintangnya 5,5 dari 6 dari sisi rolling. Lalu dari sisi road grip dia bintangnya 6. Jadi bisa dibilang nih ban gripnya bagus sekali, karena setahu gue memang si Schwalbe One ini TPI-nya paling tinggi di antara semua. Jadi otomatis semakin tinggi TPI-nya, kemampuan ban untuk mengikuti kontur jalan akan semakin baik. Ini sebabnya kenapa road gripnya bisa tinggi sekali, full bintang 6. Nah off-road gripnya otomatis ya jelek lah, karena kembangannya sebenarnya mirip Kojak, dia slick, cuman dia ada sedikit guratan-guratan aja, begitu. Nah secara proteksi dia juga bagus sekali, dia bintang 6 dari 6. Nah secara durability dia bintang 5,5 dari 6. Jadi bisa dibilang kalau in overall gitu ya, secara rata-rata kalau lo mau dapat semuanya, baik dari sisi bobot, dari sisi rolling resistance yang rendah, dari sisi grip dan sebagainya. Nah sebenarnya Schwalbe One ini adalah ban yang paling dapat semuanya. Nah itu tadi kalau kita bicara spesifikasi dari masing-masing kompon dan ukuran dari masing-masing jenis ban, spesifikasi kayak apa, kelebihan kekurangannya kayak apa. Nah sekarang gimana kalau kita bicara harga? Nah kalau kita bicara harga di Indonesia, yang paling murah sekarang adalah Schwalbe Marathon yang biasa. Karena Schwalbe Marathon biasa setahu gua di marketplace tuh sekarang start from 250.000. Jadi 250.000 teman-teman udah dapat Schwalbe Marathon biasa. Nah jadi kalau kita bicara soal Schwalbe Marathon, dari mulai maraton biasa, maraton plus, maraton racer, itu kisaran harganya dari 2,5 sampai maksimal 350.000 di marketplace. Nah supaya nggak salah beli, tolong pastikan ke pedagangnya, karena kadang-kadang pedagang di marketplace itu nggak clear. Dia cuma tulis Schwalbe Marathon, tapi itu Schwalbe Marathon yang mana? Yang racer kah? Yang biasa kah? Atau yang plus kah? Karena teknologi yang digunakan berbeda, bobotnya berbeda, harganya juga berbeda. Jadi tolong teman-teman pastikan dulu sebelum beli ini Schwalbe Marathon yang mana. Nah lalu ketika kita bicara harga untuk Schwalbe Kojak gitu ya, Schwalbe Kojak sekarang setahu gua di marketplace yang warna hitam, yang bukan Kevlar, itu udah teman-teman bisa dapat di angka 300.000 sampai 325.000. Nah sedangkan untuk Kojak yang Kevlar setahu gua kisaran harganya sekitar 3,5, 350.000, jadi selisihnya nggak jauh. Nah terus kalau kita bicara Schwalbe One itu setahu gua sekarang harganya paling murah yang pernah gua temuin itu ada di 397.500 dan harga tertingginya bahkan ada yang sampai 500. Nah jadi semua saya kembalikan ke teman-teman kebutuhannya untuk apa. Apabila teman-teman pengen ban yang super bulletproof ya ambil Schwalbe Marathon, terutama Schwalbe Marathon yang plus, karena itu yang protectionnya paling tinggi, durability-nya paling tinggi, dan endurance-nya paling kuat. Nah kalau teman-teman pengen cari ban yang sangat ringan yang hanya untuk digunakan untuk balap gitu misalnya, maka berarti otomatis Kojak Kevlar lah ban yang paling bijaksana untuk dipakai. Nah apabila teman-teman menginginkan ban yang lebih all around gitu ya, jadi dipakai kencang enak, dipakai nikung stabil, lalu secara bobot juga dia termasuk ringan, sangat ringan bahkan, teman-teman bisa pilih Schwalbe One. Saya rasa itu dulu teman-teman. Tolong mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan ini bisa menambah referensi teman-teman dalam membeli ban. Kayak tadi gue bilang, kalau teman-teman mau beli Schwalbe Marathon, pastiin dulu tuh Schwalbe Marathon yang mana, karena ada 3 macam dengan 3 kompon yang berbeda dengan harga yang berbeda. Jadi teman-teman mesti pastiin itu. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi teman-teman. Mohon masukan, mohon saran. Kalau misalnya saya ada kesalahan, mohon ditambahin di komen kalau saya ada kekurangan-kekurangan.
Mohon bantuan untuk like dan subscribe bila belum subscribe. Mohon bantuan juga untuk share ke teman-teman yang lain kalau teman-teman merasa informasi ini berguna. Mohon supportnya supaya kita selalu semangat untuk menghadirkan konten-konten yang kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih, tetap sehat, tetap optimis. Salam Gobang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.